Kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik. Jadi ini adalah sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah tempat kedudukan titik-titik. Jadi di sini adalah titik-titik. Ya. Sedemikian sehingga jaraknya, ya, jaraknya terhadap suatu titik tertentu itu selalu tetap. Jadi titik yang tertentu itu disebut dengan pusat. Jadi ini adalah pusat lingkaran. Ya. Nah, ini jaraknya selalu sama di sini. Kalau kita tarik ini sama jaraknya. Kita tarik ke sini jaraknya sama. Nah, jarak yang sama ini disebut dengan jari-jari. Jadi kita bisa tuliskan di sini lingkarannya adalah lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Dan di sini ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya di sini adalah R. Nah, kemudian titik di sini, ya, titik ini adalah titik yang berkoordinat X, Y. Jadi kalau kita tuliskan di sini, ini adalah dari sini sampai sini, ini adalah X. Kemudian dari sini ke sini, ini adalah Y. Adalah Y. Ini adalah Y ya. Nah, dengan demikian kita dapat membuat sebuah hubungan dengan konsep Pitagoras, ya, karena ini adalah tegak lurus siku-siku. Jadi kita bisa gunakan prinsip Pitagoras, yaitu R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jarinya adalah R. Nah, persamaan yang berbentuk seperti ini kita sebut persamaan dalam bentuk baku. Jadi ini adalah bentuk baku ya. Bentuk baku persamaan lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Nah, berikutnya kita lihat, ini adalah sebuah lingkaran ya. Nah, misalkan ini adalah sebuah lingkaran yang pusatnya di sini. Ya, katakanlah ini adalah titik yang berkoordinat A, B. Berarti di sini kita tarik garis tegak lurus ya. Dari sini sampai sini ini adalah A, kemudian ini adalah B. Ini adalah sebuah lingkaran yang pusatnya di titik A, B. Jari-jarinya adalah R. Katakanlah ini jari-jarinya nih. Kita tarik dari sini ya. Kita pindahkan dulu ya titiknya. Jangan di sini. Kita tarik R-nya. Supaya enak dilihat ya. Nah, di sini ini adalah R-nya. Ini tadi titiknya di sini berkoordinat A, B ya. Tulis saja di sini ya, A, B. Nah, ini katakanlah titik-titik yang ada pada lingkaran ini ya, koordinatnya adalah X, Y. Dengan demikian, ini kalau kita tarik garis, ya, kita tarik garis ini tegak lurus, maka dari sini sampai sini, itu panjangnya adalah X dikurang A. Jadi ini adalah X dikurang A. Ini ya, dari sini sampai sini ya. Kemudian dari sini sampai sini, ini panjangnya adalah Y dikurangi dengan, ini Y ya, Y dari sini sampai sini ya, ini adalah Y. Sedangkan dari sini sampai sini adalah B. Maka ini adalah Y dikurang B. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah hubungan. Ya, hubungan yaitu X dikurang A kuadrat dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Ini sama dengan R kuadrat sisi miring. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran.
persamaan lingkaran yang pusatnya di titik A, B dengan jari-jari R. Ini merupakan bentuk baku, ya, persamaan lingkaran. Ini adalah bentuk bakunya. Bentuk baku persamaan lingkaran. Nah, kemudian ada bentuk yang disebut dengan bentuk umum. Jadi apabila bentuk ini kita buka kuadratnya, jadi seperti ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Bila kita buka kuadratnya di sini, X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat ditambah, ini kita buka kuadratnya, jadi Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita rapikan bentuk ini. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah A kuadrat, ini ya, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dengan R kuadrat, ini sama dengan 0. Nah, bila bentuk ini saya tuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka bentuk ini disebut dengan bentuk umum dari persamaan lingkaran, di mana A di sini sama dengan min 2A. Jadi A sama dengan min 2A. Dengan kata lain, A sama dengan min setengah A. Sedangkan B sama dengan min 2B. B di sini sama dengan min 2B. Atau B kecil sama dengan min setengah B besar. Nah, kita tahu bahwa A, B ini adalah pusat lingkaran. Dengan demikian, kita bisa nyatakan pusat lingkaran yang dituliskan dalam bentuk umum seperti ini, pusatnya adalah min setengah A. Ini min setengah A, min setengah B. Ini adalah persamaan, ini adalah pusat lingkaran. Apabila lingkarannya dituliskan dalam bentuk umum seperti ini, ya, min setengah A, min setengah B, ini adalah pusat. Sedangkan jari-jarinya adalah, kita bisa tentukan, ya, kita lihat di sini ya, A kuadrat tambah B kuadrat dikurang R kuadrat itu adalah C. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan C. Dengan demikian R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Atau R sama dengan akar dari A-nya di sini tadi adalah min setengah A. Ya, A kecil di sini adalah min setengah A. Berarti kalau kita kuadratkan, di sini adalah 1/4 A kuadrat. Ditambah B kuadrat, berarti sini 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, ini adalah jari-jari. Jadi apabila persamaan lingkarannya dituliskan dalam bentuk umum seperti ini, kita sebut ini adalah bentuk umum ya. Bentuk umum persamaan lingkaran. Bila persamaan lingkaran dinyatakan dalam bentuk umum seperti ini, maka pusatnya adalah min setengah A, min setengah B, dan jari-jarinya adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, kita akan melihat contoh-contoh dari persamaan lingkaran. Kita lihat contoh-contoh berikut ini. Diketahui persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 11. Kita ingat kembali persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini diketahui jari-jarinya adalah 11. Dengan demikian kita bisa masukkan saja 11-nya ke sini, ke R-nya. Berarti kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 11 kuadrat atau 121. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 11. Kemudian nomor 2, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik 2,4.
Misalkan ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan lingkaran ini melalui titik 2,4. Nah, dari titik 0,0 ke titik 2,4 ini adalah jari-jari. Dengan demikian jari-jari di sini dapat kita hitung. R di sini adalah ya, ini adalah 2 dan ini adalah 4. Jadi ini adalah 2, ini adalah 4. Dengan demikian R di sini adalah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Diakarkan. 4 ditambah 16, 20. Jadi akar 20. Dengan demikian persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini dikuadratkan. Akar 20 dikuadratkan 20. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik 2,4. Berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Lingkaran yang berpusat di 0,0 dan menyinggung garis Y sama dengan 4 mempunyai persamaan. Jadi pusatnya di 0,0, katakanlah seperti ini. Ini lingkarannya, pusatnya di 0,0, lalu menyinggung garis Y sama dengan 4. Menyinggung garis Y sama dengan 4. Misalkan garisnya adalah ini. Ini Y sama dengan 4. Ini garis Y sama dengan 4. Nah, karena pusatnya di 0,0, maka persamaan lingkarannya berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari titik 0,0 ke titik singgung ini merupakan jari-jari. Ya, karena ini kan tegak lurus. Ya, ingat kalau garis menyinggung lingkaran, maka garis tersebut, garis singgung tersebut tegak lurus dengan jari-jari. Berarti ini adalah jari-jari, dari sini sampai sini jari-jari. Berarti jari-jarinya di sini adalah 4. Dengan demikian, kita dapat tuliskan di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat, atau di sini 16. Inilah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan menyinggung garis Y sama dengan 4. Kemudian berikutnya, nomor 4, lingkaran yang berpusat di 0,0 dan menyinggung garis 4X plus 3Y min 12 sama dengan 0 mempunyai persamaan. Jadi di sini kita diminta menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan menyinggung garis ini. Jadi kalau kita gambarkan, garis ini, ya, garis ini, kalau X-nya 0, Y-nya 4. Nah, misalkan di sini 4. Kalau Y-nya 0, X-nya di sini 3. Misalkan di sini adalah 3 ya. Lingkarannya berpusat di 0,0 di sini. Ya, ini adalah pusat lingkarannya 0,0 lalu menyinggung garis ini. Kalau menyinggung berarti jari-jarinya tegak lurus dengan garis ini. Jadi kalau kita tarik garis ini tegak lurus, ini merupakan jari-jari. Ya, ini tegak lurus. Berarti jari-jarinya adalah jarak dari titik 0,0 ke garis ini. Dalam hal ini kita bisa menggunakan rumus, ya, kita bisa menggunakan rumus jarak titik ke garis. Ya, jarak titik ke garis, ya, D jarak titik ke garis adalah AX1 plus BY1 plus C dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dimutlakkan, karena jarak harus positif. Ya. Nah, dalam hal ini jarak di sini merupakan jari-jari. Nah, persamaan garis ini adalah di sini A-nya 4, X1-nya di sini adalah 0 ya. Berarti 4 kali 0 ditambah di sini 3 dikali 0 karena B-nya di sini adalah 3 sedangkan Y-nya di sini adalah 0 ya, karena titiknya di sini 0,0. Jadi 3 kali 0. Kemudian C-nya di sini adalah min 12. Dibagi dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi akar dari 25. 5 di sini ya. Berarti kalau kita mutlakkan, kita dapatkan jari-jarinya adalah 12/5. Nah, dengan demikian, persamaan lingkarannya adalah
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya adalah 12 per 5. Ya, 12 per 5 kuadrat. Ini sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 144 per 25. Ini boleh kita kalikan 25 sehingga kita peroleh 25X kuadrat ditambah 25Y kuadrat sama dengan 144. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Dan persamaan tersebut menyinggung garis 4X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Nah, ada sebuah trik di sini, ya. Untuk menentukan panjang jari-jari ini, kita bisa menggunakan konsep luas segitiga. Kita menggunakan konsep luas segitiga, ya. Contohnya seperti ini. Jadi, setengah dikali alas kali tinggi, jadi setengah. Saya tuliskan di sini ya, setengah dikali alas, alasnya 3. Dikali tinggi, tingginya adalah 4. Itu sama dengan setengah dikali alas. Nah, alasnya ini berarti 5 ya. Ini 3, sini 4, sini kan 5 sisi miringnya. Jadi setengah dikali 5 dikali tinggi. Nah, tingginya ini R. Sehingga kita dapatkan R-nya di sini adalah, ini coret ya, setengah-setengah coret, 12 per 5. Jadi jari-jarinya adalah 12 per 5. Jadi bisa menggunakan rumus jarak titik ke garis atau bisa juga menggunakan konsep luas segitiga untuk menentukan jari-jarinya.